Joe Cole sarankan Liverpool kejar Federico Chiesa. Mantan gelandang serang Inggris Joe Cole berharap Liverpool mendatangkan Federico Chiesa. Saat ini, Chiesa masih memperkuat Juventus. Cole melihat aktivitas The Reds pada bursa transfer musim panas 2021 benar-benar sepi. Klub kota pelabuhan itu hanya mendatangkan satu nama. Dia adalah Ibrahima Konate. Pesepak bola berkebangsaan Prancis itu merupakan seorang bek tengah. Selebihnya kubu Merseyside Merah hanya fokus mengikat sejumlah penggawa penting dengan pembaruan kontrak jangka panjang. Ada beberapa pihak mempertanyakan keputusan Liverpool yang tidak membawa bintang baru. Apalagi klub tersebut ikut meramaikan perburuan gelar musim ini. Cole terkejut melihat kebijakan rival sekota Everton itu. Cole mencoba membandingkan kondisi pada masa lalu. Menurutnya Sir Alex Ferguson selalu mendatangkan juru gedor anyar berkelas ketika Manchester United terlibat dalam persaingan merebut gelar. Itu contoh yang bagus agar suasana di tim tetap kompetitif. Seseorang seperti Chiesa sempurna untuk Liverpool. Itu dilihat dari cara bermainnya, kata Cole dikutip dari The Sport Review, Senin 4 Oktober. Tak berlebihan apa yang diutarakan legenda hidup Chelsea ini. Perlahan tapi pasti, Chiesa menjelma menjadi sosok kelas dunia. Kemampuannya menyisir sayap, sering merepotkan lawan. Chiesa tipikal pemain yang mempunyai kecepatan. Sang winger juga mampu memberikan assist. Terpenting pemilik 34 caps tim nasional Italia ini bisa mencetak gol. Gaya bermain Chiesa ideal dengan taktik Jurgen Klopp. Ia bisa menjadi pesaing Mohamed Salah dan Sadio Mane. Ia juga piawai ditempatkan lebih ke tengah. Seperti yang dilakukan pelatih Juventus, Massimiliano Allegri belakangan ini. Dalam duel Juve versus Chelsea, Allegri memasang Chiesa dan Federico Bernardeschi sebagai penyerang. Ia mengincar serangan balik ketika memakai pesepak bola yang unggul dari sisi kecepatan. Sewaktu Bianconeri bertemu Torino, sang winger digeser ke tengah. Pada awal babak kedua, artinya ia pemain serba bisa di lini penyerangan. Itulah mengapa Cole menyarankan Liverpool untuk mengejar tanda tangan jebolan Akademi Fiorentina itu. Chiesa mulai tak tergantikan di skuad Nyonya Tua. Ia salah satu bintang Italia yang menjuarai Piala Eropa 2020 beberapa bulan lalu. Tanpa Ronaldo, Juventus akhirnya lebih solid dan berwarna berkat Allegri. Chelsea jadi testimoni. Roda perputaran penampilan performa Juventus nampaknya mulai kembali seperti semula. Juventus yang sempat digoyang badai inkonsistensi performa plus masalah yang tak kunjung berhenti, kini menunjukkan progres ke arah yang lebih baik. Adalah Massimiliano Allegri menjadi dalang kembalinya jati diri dari identitas Bianconeri sebagai klub elit, khususnya di Liga Italia. Klub asal Turin ini sempat mengalami periode yang buruk di awal kampanye musim 2021-2022. 3 laga pembuka tanpa kemenangan plus ditinggal Cristiano Ronaldo menjadi puncak masalah yang mereda Bianconeri. Penunjukan Massimiliano Allegri juga sempat dipertanyakan karena tak kunjung membawa angin segar bagi permainan Juventus. Namun juru taktik asal Italia ini menunjukkan bahwa tak ada yang instan dalam sebuah keberhasilan. Perlahan namun pasti, Allegri mulai merubah apa yang menjadi pola lama mereka kini dirombak total oleh sang allenatore. Juventus dalam 2 musim terakhir mengandalkan permainan agresif plus penguasaan bola yang mumpuni. Saat itu kursi pelatih dihuni oleh Maurizio Sarri dan Andrea Pirlo. Juventus era Allegri kemudian mencoba untuk melanjutkan paham tersebut, namun tak berjalan lancar. Mau tak mau Allegri mencari formula baru terkait permainan Juventus yang bisa menjadi andalan dari identitas mereka. Semua jerih payah sang allenatore upayakan akhirnya tertebus. Hal itu nampak pada permainan Federico Chiesa dan kawan-kawan kala menumbangkan Chelsea di ajang Liga Champions. Klub asal Turin ini tampil solid dengan mengandalkan efektivitas serangan. Bianconeri tak melulu soal penguasaan bola, namun lebih kepada menunjukkan keefektifan dalam sebuah permainan. Allegri tak mempermasalahkan bagaimana timnya menang, termasuk terlalu banyak dalam bertahan. Namun menurutnya saat ini Juventus lebih dituntut bermain untuk meraih kemenangan ketimbang menunjukkan pola permainan yang cantik. Permainan serupa dengan menunjukkan sistem Gradel kembali dipertontonkan Juventus. Terlepas pada Giornata ke-7 Liga Italia melawan Torino, bertajuk Derby della Mole. Permainan solid ala Allegri berhasil membawa Bianconeri meraih 3 poin. Total kemenangan ini adalah streak 4 kali beruntun bagi Juventus. Allegri berhasil menunjukkan kapasitasnya sebagai juru taktik meski tak memiliki permainan seperti Cristiano Ronaldo. Namun ia berhasil membawa warna baru bagi permainan Juventus. Tak hanya itu, ia juga dapat memulihkan jati diri Juventus yang tengah terluka dalam 2 musim terakhir ini. Boleh dikatakan tanpa Cristiano Ronaldo, klub sekota Torino ini tak lagi bergantung kepada satu pemain andalan.
Memang benar Allegri menggunakan Chiesa sebagai AS dalam poros penyerangan. Namun putra Enrico Chiesa ini tak melulu soal mencetak gol, melainkan melengkapi efektivitas permainan arahan Allegri, entah itu menyerang, pressing, maupun bertahan sekaligus. Kedikdayaan Juventus terdekat akan diuji oleh pasukan Jose Mourinho, AS Roma pada pekan ke-8 Liga Italia. Grande Partita antara Juventus versus AS Roma akan tersaji pada 19 Oktober mendatang di Stadion Allianz. Kabar Paulo Dybala dan Alvaro Morata, begini cara Allegri membuat Juventus tampilkan yang terbaik. Kabar terbaru Juventus usai menang dari Torino, menang di kandang lawan menjadi satu di antara penampilan terbaik Juventus musim ini. Sejauh ini pelatih Juventus Massimiliano Allegri melakukan beberapa perubahan supaya bisa tetap tampilkan yang terbaik. Pada laga pekan ke-7 Serie A melawan Torino, Juventus menang tipis dengan skor 1-0. Derby della Mole telah berlangsung Sabtu 2 Oktober 2021. Bianconeri tampak tertekan di babak pertama dengan hanya 39% penguasaan bola. Tetapi perubahan taktik Massimiliano Allegri membuat Juve tampak berbeda di babak kedua. Allegri memutuskan untuk memainkan Juan Cuadrado dan memindahkan Federico Chiesa ke posisi penyerang tengah. Hasilnya Federico Chiesa mampu memberikan assist kepada Manuel Locatelli untuk mencetak gol krusial pada menit ke-86. Atas hasil ini, Juve kembali mengukir clean sheet setelah kebobolan selama 20 pertandingan Serie A berturut-turut sejak Maret. Kami agak terlalu statis di babak pertama, terutama di sisi kanan, dan Kean tampil lebih baik menjelang akhir babak pertama, tetapi kami terlalu sering kehilangan penguasaan bola, kata Allegri kepada Dance. Toro kehilangan intensitas seiring berjalannya waktu, dan kami bergerak lebih banyak, jadi semakin banyak Anda bergerak, semakin Anda membuat lawan kehilangan titik referensi, kata Allegri. Sang pelatih juga mengomentari gol yang dicetak Manuel Locatelli dengan menyebut sang pemain berkembang secara baik bersama Bianconeri. Locatelli beradaptasi dengan baik, dia bisa berkembang pesat, dia mulai memvariasikan gerakannya jadi umpan pendek dan panjang, dia hanya perlu meningkatkan penempatan posisinya. Allegri menjelaskan soal perubahan kecepatan transisi permainan Juventus dari menyerang ke bertahan, atau sebaliknya dari bertahan ke menyerang yang tampak lebih cepat dan segar selama beberapa pertandingan terakhir, termasuk kemenangan 1-0 Liga Champions atas Chelsea. Setelah jeda untuk tugas internasional, kami menemukan keinginan untuk bertahan ketika kami perlu bertahan dan menyerang ketika kami perlu menyerang. Akan mengecewakan untuk tidak memenangkan pertandingan setelah penampilan itu. Setelah babak pertama melawan Milan, saya rasa ini adalah performa yang terbaik musim ini. Juventus saat ini hanya bisa mengandalkan seorang Moiskin. Dia menjadi sebagai satu-satunya penyerang tengah yang tersedia di Juve saat ini dengan cederanya Paulo Dybala dan Alvaro Morata. Namun sepertinya Allegri puas pada permainan sang striker. Hal itu terbukti dengan keputusan Allegri menarik keluar sang pemain pada laga melawan Torino. Selain kehilangan bola beberapa kali di awal, sebetulnya dia melakukannya dengan cukup baik. Dia sangat membahayakan pertahanan lawan ketika dia berlari ke gawang, tetapi dia perlu meningkatkan mengerjakan tekniknya. Sentuhan dan kontrol pertamanya, kata Allegri. Allegri juga menyetil soal peran Matthijs de Ligt dan Dejan Kulusevski. Masih terlalu muda untuk menjadi tokoh kunci. Ini masalah pengalaman. De Ligt adalah pemain yang bagus meskipun berusia 22 tahun. Dan jangan lupa bahwa dia berasal dari jenis sepak bola yang berbeda. Jadi di Italia, dia perlu meningkatkan kemampuan membaca situasi dan agresinya dalam penjagaan. Dia tampil bagus dan hanya bisa meningkat, kata Allegri. Hal yang sama berlaku untuk Kulusevski. Kami memiliki pemain muda berbakat dan bekerja untuk meningkatkan mereka secara individu. Mereka memiliki keuntungan bermain dengan rekan satu tim seperti Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci, kata Massimiliano Allegri. Berbicara soal Bonucci, Allegri memutuskan mencadangkan sang pemain saat melawan Torino. Tapi Bonucci memainkan peran yang berbeda dari bench, menghabiskan sebagian besar waktu untuk memberikan nasihat di pinggir lapangan. Apa pendapat Allegri soal Bonucci yang mendadak jadi asisten manajer darurat? Dia memberitahu saya bahwa ada slot lain yang tersisa untuk melakukan pergantian pemain. Saya bilang tidak, itu akan memberi mereka waktu 30 detik lagi untuk bermain. Alih-alih pemain hebat, saya pikir Leonardo telah jauh lebih dewasa dan menjadi lebih tenang dan lebih santai dengan tanggung jawab yang dia pegang terhadap grup. Di satu sisi, itu positif, dia semakin dewasa. Di sisi lain itu berarti dia semakin tua, kata Allegri.